Season 2 bab ke-247. Fathan dan Azura rencana hari ini pindah dari rumah Arash dan Naura. Mereka akan tinggal di pesantren dulu sebelum pindah ke kontrakan. Sudah 3 hari Fathan meninggalkan Vanos dan Vika di pesantren. Kedua adiknya itu sudah disuruh Arash dan Naura tinggal di rumahnya. Tapi Vanos tidak mau dan memilih untuk tetap tinggal di pesantren. Vanos dan Vika lagi di kamar mereka masing-masing, Tan. Ucap Fatimah setelah Fathan bertanya di mana adik-adiknya. Makasih, Umi. Saya mau ketemu sama mereka dulu. Ucap Fathan. Ya udah sana. Oh ya, kalian udah dapat kontrakan belum? Tanya Fatimah. Belum, Umi. Rencana hari ini mau nyari lagi. Semoga ketemu dan terjangkau sama kantong saya, Ucap Fathan. Amin. Ya udah, kalian di sini aja. Kata Arash, kalian bisa pakai kamar pribadinya ayah dan bunda kalian tuh. Ucap Fatimah. Kayaknya tidak perlu, Umi. Saya tetap tidur di kamar saya. Dan Azura nanti tidur di kamar Vika. Ucap Fathan. Dia mengatakan seperti ini karena sudah ada kesepakatan dengan Azura tadi. Hamil, punya anak adalah rezeki dari Allah. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya mereka memilih untuk pisah kamar dulu selama belum lulus kuliah. Tapi ada sedikit kekhawatiran karena harus menunggu hasilnya. Entah bulan ini Azura datang bulan atau tidak. Yakin kalian bisa pisah kamar? Pengantin baru lo. Goda Fatimah. Insya Allah bisalah, Buffet. Jawab Azura. Ya sudah itu terserah sama kalian aja. Jangan mengharamkan yang Allah halalkan. Kalian kan udah sah menjadi suami istri. Dan salah satu nafkah yang harus diberikan suami adalah nafkah batin. Ya kebutuhan biologis itu. Ucap Fatimah. Ya kami tahu itu, Buffet. Tapi kami memilih untuk gak punya anak dulu selagi masih kuliah. Jawab Azura. Oh gitu. Anak itu rezeki, Jura? Banyak sih yang nunda punya momongan di awal-awal menikah. Malah jadi sulit punya anak betulan loh. Gitu ya Buffet? Azura jadi bimbang. Udah sana kalian istirahat. Perintah Fatimah yang melihat Fathan dan Azura seperti kecapean. Ya Umi, kami permisi dulu. Jawab Fathan. Keduanya lalu pergi ke kamar masing-masing. Fathan ke kamarnya sendiri, sedangkan Azura akan satu kamar dengan Vika. Kita berpisah di sini ya. Aku ke kanan, sedangkan kamu ke kiri. Ucap Azura. Oke, jangan rindu ya. Goda Fathan sebelum melepas tangan Azura. Ide pede sekali si masnya ini. Ucap Azura malu-malu. Yang melihat mereka pasti akan iri. Fathan lalu berjalan ke kamarnya. Saat dia masuk, dia melihat Vanos duduk sendiri di atas tempat tidurnya sambil membawa Al-Quran. Hanya membawa saja. Pemuda itu nampak diam, tidak membacanya. Assalamualaikum, Fen. Sapa Fathan saat masuk ke dalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab Vanos. Pemuda itu hanya menatap Fathan sejenak. Lalu pandangannya beralih pada Al-Quran yang dia bawa. Kamu sedang membaca Quran? Tanya Fathan. Dia meletakkan ranselnya, lalu duduk di samping adik laki-lakinya. Vanos menggeleng. Terus? Kenapa bawa Al-Quran? Cuma pengen aja. Jawab Vanos. Pemuda itu lalu meletakkan Al-Quran yang dia pegang ke atas almari. Lalu kembali duduk di atas tempat tidurnya. Maaf ya, kemarin kakak ninggalin kamu dan Vika. Nggak apa-apa. Santai aja. Jawab Vanos dengan ringannya. Tapi terlihat raut kesal di wajah Vanos saat menatap Fathan. Santai aja. Tapi kamu kayak kesel gitu.
Ucap Fathan sambil tersenyum. Kenapa tidur di sini? Gak sama Kak Azura? Enggak. Azura tidurnya sama Vika. Oh ya, kakak nanti mau nyari kontrakan. Kalau udah dapat, nanti kita bisa tinggal di kontrakan aja ya. Ucap Fathan. Gak mau. Aku lebih senang di sini. Rama. Jawab Vanos. Oh gitu? Fathan menatap adiknya. Ada keseriusan di sana. Kalau kakak mau ngontrak ya silakan. Aku gak mau. Aku mau di sini. Ucap Vanos. Ya. Ya sudah kalau gitu. Nanti aku pikirkan lagi. Tapi Van, kakak udah nikah sekarang. Dan sungkan kalau masih tinggal di sini. Yang nikah kan kakak? Ngapain aku harus sungkan? Ucap Vanos. Oh gitu ya? Ya sudah nanti kakak pikirin lagi. Daripada berdebat dengan Vanos, Fathan akhirnya memilih diam. Dia lalu membuka ransel dan mengeluarkan isinya. Beberapa pakaian ditata lagi di lemari. Lalu dia rebahan sebentar sambil menunggu azan maghrib. Hanya rebahan, tidak sampai tidur. Dia menatap langit-langit kamar. Memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Harus cepat mengambil keputusan karena dia sekarang adalah seorang kakak sekaligus kepala keluarga. Di kamar Vika. Berbeda dengan Vanos, Vika justru sangat antusias menyambut kedatangan Azura. Gadis kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu langsung memeluk Azura saat Azura masuk ke dalam kamarnya. Kak Azura. Vika langsung memeluk dengan erat. Hai Vika, kita ketemu lagi ya. Kak Azura tidur di sini ya. Ucap Azura yang membalas pelukan Vika dengan hangat. Wow, tentu boleh dang. Asik. Aku punya teman sekarang. Emang biasanya di kamar ini kamu sendirian? Tanya Azura sambil menatap sekeliling kamar. Dia melihat ada 4 tempat tidur di kamar itu. Enggak sih. Ada satu lagi. Kak Syifa. Orangnya lagi. Vika melihat keluar kamar. Agak tahu kemana tadi. Sambungnya. Oh gitu. Kakak masukin baju ke lemari dulu ya. Sambil ngobrol. Oke? Oke dang. Sini aku bantuin kak. Ucap Vika. Azura senang karena adik iparnya sangat baik padanya. Vika adalah tipe anak yang ceria dan mudah bergaul. Azura malah senang punya adik seperti Vika. Dia jadi tidak perlu susah-susah menyesuaikan diri dengan keluarga barunya ini. Kak Azura, udah lama pacaran sama Kak Fathan ya? Tanya Vika tiba-tiba. Azura terkejut mendengar pertanyaan Vika yang sekarang duduk di kelas 6 SD. Kok kamu tahu tentang pacaran sih? Di sekolah kan teman-temanku suka bilang gitu kakak. Malahan ya kak? Tahu gak? Ada temanku yang udah pacaran loh. Ucap Vika dengan polosnya. Masa sih? Azura semakin terkejut. Tapi juga tidak terlalu kaget. Dia jadi ingat waktu SD dulu juga seperti itu. Cinta monyet. Iya tahu kak. Hush. Masih kecil jangan ngomongin pacaran. Jangan ya dek ya. Ucap Azura menirukan kalimat yang sedang tren sekarang ini. Ya sih. Oke deh kalau gitu kak. Tadi belum dijawab. Kak Zura udah lama pacaran sama Kak Fathan? Kami gak pacaran, Fik. Tiba-tiba Azura merasa ucapannya ini tidak sesuai fakta. Karena kenyataannya walau tidak pacaran, sikapnya dan Fathan seperti orang pacaran. Kok bisa? Setauku kalau menikah, harus pacaran dulu kan? Aduh. Ganti topik lah. Aku bingung jelasinnya. Entar aja kalau kamu ketemu sama bunda, kamu puas-puasin deh tanya tentang ini. Ucap Azura yang akhirnya menyerah dengan pertanyaan Vika. Dia bingung bagaimana harus menjelaskan pada anak sekecil Vika tentang konsep menikah. Saat mereka sedang asyik ngobrol, datanglah santriwati yang tiba-tiba masuk.
Ya Allah! Subhanallah! Si santri lalu duduk di atas kasurnya. Kenapa Kak Civa? Tanya Vika yang terbiasa memanggil teman sekamarnya dengan nama Civa. Tadi aku ketemu sama makhluk Allah yang ganteng pisan. Aduh, mata ini teh udah lancang atuh. Siapa teh? Tahu tuh namanya siapa? Tadi jalan sama Ustadz Azam. Tapi teh mukanya kayak familiar gitu. Sahaya? Ucap Syifa. Azura tiba-tiba panik. Dia mencoba menduga-duga siapa yang dimaksud Syifa. Dia malah berpikir kalau itu adalah suaminya. Apa benar yang dimaksud Syifa adalah suaminya? Tapi kan Fathan udah lama tinggal di pesantren. Gak mungkin kan kalau Syifa baru lihat sekarang. Siapa ya? Season 2 bab ke-248. Azura penasaran tentang siapa yang diceritakan oleh Syifa. Dia khawatir yang sedang dibicarakan oleh Syifa adalah suaminya. Mendadak dia cemburu. Apa banyak santriwati di situ yang juga mengagumi sosok suaminya? Kamu siapa teh? Tanya Syifa saat melihat Azura di kamarnya. Dia belum pernah melihat Azura sebelumnya, meski Azura adalah keluarga pemilik pesantren ini. Ini kakakku. Dia istrinya kakakku, Kak Civa. Celetuk Vika. Istri? Istrinya Fathan ya? Syifa berupaya meyakinkan. Iyalah. Siapa lagi emang kakakku? Ucap Vika. Ada Vanos kan? Ya tapi Kak Vanos kan masih sekolah. Gimana sih Kak Civa? Iya betul. Aku lupa. Teh Azura mau tinggal di sini juga? Ah sayang sekali Teh Azura udah punya suami. Waalaikumsalam, Fathan emang ganteng sih. Tapi yang tadi aku temui itu lebih ganteng. Agak juga sih. 11-12 sama Fathan lah. Tapi yang tadi itu kelihatan berkarisma. Wow. Syifa nampak tersipu malu saat mengingat kembali siapa yang tadi dia temui. Syifa, gak boleh ngomongin cowok lo. Apalagi membayangkan. Dosa tahu. Yang ucap Azura. Hei. Aku sama Vika kan tiap hari ngomongin soal cowok. Hei. Apa ah? Azura langsung menatap Vika. Tapi Vika hanya nyengir merasa tidak bersalah sama sekali. Azura yang tadinya syok, malah tersenyum. Dia jadi ingat apa yang dilakukan bundanya saat dulu pertama kalinya dia mengenal lawan jenis. Karena mengenal lawan jenis, jatuh cinta adalah fitrah. Bukan dihilangkan, tapi harus diarahkan supaya tidak kebablasan. Pembicaraan ketiga perempuan itu menjadi sangat seru. Azura yang baru saja... Waalaikumsalam, Fathan emang ganteng sih. Tapi yang tadi aku temui itu lebih ganteng. Agak juga sih. 11-12 sama Fathan lah. Tapi yang tadi itu kelihatan berkarisma. Wow. Syifa nampak tersipu malu saat mengingat kembali siapa yang tadi dia temui. Syifa, gak boleh ngomongin cowok lo. Apalagi membayangkan. Dosa tahu. Yang ucap Azura. Hei. Aku sama Vika kan tiap hari ngomongin soal cowok. Hei. Apa ah? Azura langsung menatap Vika. Tapi Vika hanya nyengir merasa tidak bersalah sama sekali. Azura yang tadinya syok, malah tersenyum. Dia jadi ingat apa yang dilakukan bundanya saat dulu pertama kalinya dia mengenal lawan jenis. Karena mengenal lawan jenis, jatuh cinta adalah fitrah. Bukan dihilangkan, tapi harus diarahkan supaya tidak kebablasan. Pembicaraan ketiga perempuan itu menjadi sangat seru. Azura yang baru saja pindah ke pesantren jadi tidak bosan. Karena Syifa dan Vika memang seseru itu rupanya. Ya Allah, aku jadi berasa paling tua deh di antara kalian. Ucap Azura. Paling tua tapi paling cantik, Kak. Ucap Syifa. Alhamdulillah, jadi tersipu nih aku. Sudah azan maghrib tuh. Yuk kita salat jamaah di masjid. Ajak Azura saat mendengar suara azan.
Vika buru-buru mengambil mukenanya. Ucap Azura. Iya, Kak. Sebelum pergi ke masjid bersama Vika, Azura merasa ingin buang air kecil lebih dulu. Dia pun masuk ke kamar mandi. Dan beberapa saat kemudian dia pun keluar dengan tersenyum. Lalu buru-buru membuka lemari dan mengambil sesuatu di dalamnya yang sudah dia persiapkan sebelum pindah ke pesantren. Lalu kembali masuk ke kamar mandi untuk memakainya. Vika, kamu ke masjid sendirian ya? Ucap Azura sambil tersenyum. Loh kok gitu? Vika tampak kecewa saat tahu dia harus ke masjid sendirian. Iya nih, Kak lagi datang bulan. Alhamdulillah. Azura merasa lega. Karena ternyata dia tidak jadi hamil. Itu artinya dia masih bisa melanjutkan kuliahnya. Ah curang, ya udahlah. Aku ke masjid sendirian. Ucap Vika. Dia lalu bergegas pergi ke masjid seorang diri. Setelah keluar dari kamar mandi, Azura mengambil ponselnya. Dia tidak sabar ingin segera memberitahu suaminya kalau dia sudah datang bulan. Dia yakin Fathan akan sangat senang membaca pesan darinya. Azura pun mengetikkan sesuatu untuk Fathan. Tentu saja isinya adalah memberitahu laki-laki itu kalau dirinya sudah datang bulan. 1 jam berlalu, tapi Fathan tidak juga membuka pesan darinya. Azura pun resah. Dia ingin keluar untuk menemui suaminya. Tapi tidak mungkin karena dia harus pergi ke tempat santri laki-laki dan itu tidak diperbolehkan. Kemana sih Ayang? Kok pesanku gak dibaca-baca? Gumam Azura. Rupanya ucapannya ini masih bisa didengar oleh 2 perempuan lain di kamar itu. Siva dan Vika yang mendengar ucapan Azura tertawa melihat kelakuan Azura. Ciah, Ayang? Celetuk Vika. Iya nih yang punya Ayang? Sahut Siva. Hash! Anak kecil gak boleh nimbrung. Canda Azura. Karena tidak dibaca juga, dan teleponnya juga tidak diangkat, Azura memutuskan untuk mencari Fathan. Dia keluar menuju ke bangunan utama pesantren yang ada di depan. Dia tidak akan pergi ke tempat santri laki-laki, melainkan ke ruang tamu lebih dulu untuk meminta izin pada Fatimah. Kalau lagi di pesantren amang handphone jarang diaktifkan, Zura. Tapi boleh pakai handphone di malam hari setelah semua kegiatan selesai kok. Mungkin bentar lagi Fathan beres pesanmu. Kamu sih? Buffet suruh pakai kamar ayahmu gak mau. Sekarang repot sendiri kan nyari suamimu. Ucap Fatimah. Gak enak sama yang lain, Bu, gimana ya? Ini penting banget soalnya. Ucap Azura dengan resah. Apa aku suruh Ustadz Azam panggilkan? Tapi kemana orangnya ya? Tadi habis nganter santri baru ke kamarnya. Azam juga pasti gak bawa handphone. Aduh gimana ya Bu? Sabar ya. Kamu di sini aja dulu nunggu Azam. Nanti biar Azam yang nyariin Fathan. Buffet tadi pas ke masjid juga gehat Fathan sih. Ya sudah kalau gitu. Saya nunggu di sini dulu ya Bu. Ucap Azura. Azura pun menunggu Fathan dengan gelisah. Sesulit ini ingin bertemu dengan suami sendiri. Ternyata tidak enak terpisah dari suami. Padahal masih dalam satu tempat. Tapi sulit sekali untuk bisa bertemu. Beberapa saat kemudian, Azam datang sendirian. Dia tersenyum pada Azura saat melihat Azura duduk di ruang tamu. Ada Azura rupanya. Katanya kamu sama Fathan resmi pindah ke sini ya? Tanya Azam. Iya Kak Azam. Kak, lihat Fathan gak? Tanya Azura. Enggak. Tadi aku nganter santri baru ke kamarnya. Tapi gak ketemu Fathan. Kemana ya? Coba carikan, Zam. Ini istrinya udah kangen pengen ketemu. Goda Fatimah. Hei. Bisa aja. Baru juga sehari. Kenapa kalian gak ngontrak aja sih? Ucap Azam. Laki-laki itu lalu keluar ruang tamu. Tujuannya adalah mencari Fathan yang hilang. Azura berharap Azam bisa menemukan keberadaan Fathan.
Dia pun tak sabar ingin segera bertemu dengan suaminya dan mengatakan kalau dia tidak hamil. Hanya itu. Tapi kenapa berasa susah sekali? Karena lama, Azura pun keluar. Dia menatap jalan yang dilalui Azam tadi. Berharap melihat Azam berjalan bersama Fathan. Tapi tidak juga terlihat. Azura, tahu gak kalau santri yang baru saja pindah ke sini tadi adalah santri dari Jawa Tengah? Dia kok bisa kesasar ke sini ya? Ucap Fatimah. Gitu ya, Bu. Azura tidak begitu mendengarkan ucapan Fatimah. Zura, kalau kamu lihat santri baru itu, kamu pasti akan kaget. Aku aja kaget saat dia tadi datang. Kenapa, Bu? Ganteng ya? Apa jelek? Tanya Azura sambil memperhatikan jalan. Mirip seseorang sih. Nanti aja kamu lihat sendiri. Ya, Bu. Azura senang karena melihat seseorang laki-laki berjalan ke arahnya. Tapi setelah terlihat jelas, dia pun kecewa. Karena yang datang bukan suaminya, melainkan seseorang yang wajahnya mirip. Ya Allah, kenapa bisa mirip begitu ya?